wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mahasiswa Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta di acara serial Alumni Bicara Batch 6 tahun 2026. Perkenalkan, saya adalah Hakan Muksid Hasbi dan rekan saya. Saya Salsabila Sikumbang. Kami akan memandu jalannya acara ini hingga sampai selesai. Sedikit kilas balik tentang serial Alumni Berbicara. Acara serial Alumni Bicara ini merupakan salah satu sharing session yang disampaikan secara rutin oleh alumni Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelum kita memulai acara ini, perkenankan saya membacakan susunan acara serial Alumni Bicara Batch 6 tahun 2026 pada hari ini. Pertama, tilawah Al-Quran. Kedua, sambutan dan pembukaan oleh Ketua Panitia. Ketiga, sesi foto bersama. Selanjutnya, sharing session oleh narasumber. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada narasumber. Dan yang terakhir, penutup. Demi efisiensinya waktu, mari kita mulai acara serial Alumni Bicara batch ke-6 kali ini. Sebagai pembuka, eh, akan ada tilawah Al-Quran oleh Saudari Asa Gina Insani, mahasiswa Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepada Saudara Asa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa inna yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala al-qamaru libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amin. وفصاله في عامين عن اشكر بوالديه وفصاله في عامين عن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang bersyukur, tidak mau bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman besar. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyakitnya dalam 2 tahun. Masih bersyukurlah kepada dan kepada kedua orang tuanya kepadaku, kamu jika memaksa untuk mempersekutukanku dengan yang engkau tidak punya ilmunya tentang itu, janganlah tujuanmu, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Asa. Semoga yang membaca dan mendengarkan tilawah Al-Quran tersebut diridhoi dan mendapat pahala dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara serial Alumni Bicara Batch 6 tahun 2026 secara resmi oleh Ketua Panitia Serial Alumni Bicara Batch 6 tahun 2026 Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Ibu Anissa STMT. Kepada Ibu Anissa dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, nikmat yang banyak, ya. Jadi kita harus nantiasa bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah, ya. Kemudian sholawat serta salam juga mari kita panjatkan, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita juga istiqomah dalam menaati dan mengikuti ajarannya hingga akhir zaman, ya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama, ya, kita akan bersama-sama mendengarkan narasumber kita, ya. Saya ucapkan selamat datang Mas Ridho Faisal, ya, alumni UMJ 2015, ya, Mas Ridho, ya. Ya, Saya betul, Bu. ucapkan selamat datang, ya. Terima kasih atas kesediaannya, ya, hadir di acara kita hari ini. Jadi ini tajuk acaranya adalah alumni bicara. Jadi memang sejak lustrum ke-45, ya, ulang tahun ke-45 Arsitektur UMJ, kita menyelenggarakan kegiatan alumni bicara setiap semester dan sekarang ini sudah memasuki alumni bicara yang ke-6. Jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk tidak hanya mempertemukan antara alumni dengan alumni maupun dengan sivitas akademika yang lain, tetapi juga saling berbagi, gitu, ya. Nah, pada kesempatan kali ini temanya adalah sayembara sebagai media pembelajaran arsitektur. Jadi kita nanti ingin mengetahui bagaimana, ya, ketika menjadi mahasiswa itu, gitu, ya, maupun sesudah lulus itu kita juga masih bisa aktif, tidak hanya kuliah maupun bekerja saja, tetapi juga ada pembelajaran-pembelajaran lain, ya, di luar kelas maupun dunia pekerjaan. Nah, seperti itu sebenarnya, ya. Jadi tujuan utama dari diselenggarakannya kegiatan alumni bicara itu seperti itu, mempertemukan, ya, menjalin silaturahmi, dan ini sebenarnya kegiatan yang terbuka, ya, terbuka untuk umum, walaupun di sini mayoritas yang hadir adalah mahasiswa arsitektur, gitu, ya, tapi sebenarnya ini terbuka untuk umum. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebenarnya mewakili dari Ibu Kaprodi kita, Ibu Vinta Lisimia, karena biasanya yang membuka acara adalah Ibu Vinta. Nah, karena beliau berhalangan, kemudian yang ditugaskan untuk membuka acara adalah saya selaku Ketua Panitia. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka acara hari ini. Semoga sama-sama kita bisa belajar dan juga bisa menyimak dengan baik apa yang nanti akan disampaikan oleh Mas Ridho Faisal. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Anissa atas sambutan dan pembukaan acaranya. Sebelum masuk ke acara utama, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi acara. Sesi foto bersama akan dipandu oleh Ibu Anggana Fitri Satwi Kasari, STMT. Kepada Ibu Fitri dipersilakan. Oke, sebentar ya. Bentar. Ini tapi mohon maaf kayaknya karena jaringan saya malah nggak bisa nyala sendiri kameranya. Jadi untuk yang bisa menyalakan kamera, mohon diaktifkan kameranya di dalam hitungan. Dan jangan lupa dipasang virtual background-nya. Oke. Ya, dalam hitungan ketiga, ya. Nanti kita berpose.
Kayaknya Bu Eta sudah siap nih. Halo, selamat siang Rido, Faisal ya. Ya, Alhamdulillah. sudah nyala semua belum nih? Saya lihat masih banyak yang belum. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi. Oh, kelamaan ya. 10 detik. 1, 2. Ya, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Sip, sip. Positif ya. Ya, terima kasih atas partisipasinya dan selamat mendengarkan materi yang luar biasa dari alumni kita, Mas Rido Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam sesi foto bersama. Mari kita lanjutkan ke acara inti yaitu sharing session oleh narasumber Abang Rido Faisal SRs dengan tema sayembara sebagai media pembelajaran arsitektur yang akan dipandu oleh moderator Ibu Yurta Diansari STMI, dosen arsitektur UMJ. Kepada Ibu Eta dipersilakan. Baik, terima kasih Naila. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu? Ya, jelas, Jelas, Bu. jelas. Oke, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita berhasil berada di sini hari ini, siang ini dengan selamat atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang saya hormati tadi Bu Pinta nggak ada, berarti Ketua Panitia Bu Anissa dan semua dosen arsitektur UMJ, kemudian semua peserta ya, peserta dari acara alumni bicara kita hari ini. Yang sebagian besar saya lihat tadi di sini ada banyak mahasiswa kita ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara alumni bicara batch ke-6. Kita dikatakan batch ke-6 ya. Oke. Perkenalkan, mungkin memang banyak yang sudah tahu saya siapa, tapi siapa tahu di dalam tempat ini, di dalam acara ini hari ini, ada yang belum tahu saya. Saya adalah Yapta Diansari atau biasa dipanggil Bu Eta, sama mahasiswa arsitektur UMJ. Ya. Saya adalah salah satu dosen dari program studi arsitektur yang pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menjadi moderator lagi pada acara alumni bicara ke-6 yang tema yang kita angkat hari ini adalah sayembara sebagai media pembelajaran berarsitektur ya. Karena kenapa ya? Banyak mahasiswa yang menganggap bahwa sayembara itu hanyalah kompetisi biasa belaka gitu ya. Hanya untuk bisa mencari juara. Padahal di balik setiap sayembara itu ada proses belajar gitu ya dalam sayembara itu. Mulai dari membaca isunya, bagaimana cara kalian berpikir kritis gitu ya, terus mengembangkan konsep desain, bagaimana kalian menyusun presentasi, bagaimana kalian mempresentasikan, hingga bagaimana kalian bisa menerima kritik. Nah, itu juga salah satu proses dari mengikuti sayembara gitu ya. Nah, melalui pengalaman tersebut, mahasiswa itu nggak hanya mengasah kemampuan desain, tapi juga bisa membangun portofolio. Kita punya contoh sekarang. Salah satunya adalah alumni dari arsitektur UMJ, yaitu kita panggilnya apa ya, Mas atau Bang aja ya, Bang. Boleh, Bu. Ya, Bang Rido Faisal. Ya, dulu Bang Rido Faisal ini adalah salah satu TA-nya sama saya kan ya, Bang Rido ya kemarin ya. Iya sih, Bu, sama ya, kayaknya sama Bu Ari juga sih. Iya, dulu masih zamannya Bang Rido itu Ibu masih jadi pembimbing pendamping ya, pembimbing Iya, pendampingnya Bu Eta Bu Ari. pendamping, terus Betul. dosen ininya Bu Ari. Bu Ari, iya. Itu jadi guys, by the way gitu ya, Ibu ngomong pakai bahasa anak zaman now. By the way, Bang Rido ini adalah salah satu mahasiswa yang waktu jadi mahasiswanya sampai mungkin sekarang juga itu aktif sekali dalam sayembara gitu ya. Bahkan sudah beberapa kali memenangkan sayembara waktu masih kuliah pun gitu ya. Sampai waktu itu Ibu pernah diskusi sama teman Ibu, ternyata teman Ibu kenal sama Bang Rido karena Bang Rido itu sudah pernah memenangkan sayembara katanya.
Waktu itu ibu lupa zaman kapan itu dia bilang, wah itu tempatnya Ridho Faisal ya, sekolah di situ ya gitu. Kamu ngajar Ridho Faisal ya, dia bilang kayak gitu. Oh iya iya, dia terkenal karena ikut sayembara. Di situ Bang Ridho bisa membangun portofolionya gitu ya. Nah, Bang Ridho ini adalah alumni arsitektur UMJ angkatan 2015. 2015 bener ya? Betul, Bang Bu. Ridho? Betul. Ya. Saat ini berkarir menjadi arsitek di Wahana Arsitek. Dan perjalanan Bang Ridho ini dimulai dari mengikuti berbagai kompetisi desain sejak masa kuliah, kemudian berhasil meraih berbagai prestasi dari situ gitu ya. Kemudian mulai dari jadi finalis hingga mendapat pengakuan kompetisi arsitektur internasional. Nah, pengalaman-pengalaman itu kemudian menjadi batu loncatan untuk Bang Ridho untuk menuju berbagai proyek profesional yang beliau kerjakan saat ini. Nah, biar nggak lama gitu ya, nanti hari ini Ibu akan langsung serahkan waktu dan tempat kepada Bang Ridho Faisal. Silakan Bang Ridho Faisal. Oke, terima kasih Bu Eta. Eh, Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman mahasiswa yang hadir di acara Alumni Bicara 6 ini. Sebelumnya ini sudah terlihat, Bu. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Faisal. Saya mahasiswa arsitektur UMJ tahun 2015. Nah, sekarang saya sebagai arsitek di salah satu biro konsultan arsitek, yaitu Wahana Arsitek. Nah, pertama kuliah masuk di 2015. Nah, di sini 2015 sampai 2017 ini, itu saya fokus bagaimana eh, mempelajari dasar-dasar berarsitektur, cara pandang berarsitektur, eh, diawali dari semester-semester ini nih. Semester mungkin 2015 sampai 2017, mungkin sampai semester 6, baru akhirnya di 2018 saya baru memberanikan diri untuk mencoba eh, mengikuti kompetisi. Nah, proses mencoba ini adalah saya sebenarnya dalam diri saya ingin membuktikan bahwa apa yang saya pelajari di dalam kampus dengan dosen-dosen berbagai mata pelajaran itu saya pengen mencoba se sejauh mana proses eh, cara saya eh, berarsitektur mengikuti kompetisi ini. Jadi waktu 2018 ini kompetisi yang saya ikuti adalah Mitra 10, di mana eh, temanya adalah Tropical Contemporary Small House. Di sini masuk di top 5 finalis. Lalu setelah 2018 masuk top finalis, di 2019 mulai mulai ada semangat yang lebih lagi. Karena di 2018 ini juga masa-masa di mana kalau nggak salah saya sedang mulai mau 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 di perancangan akhir atau perancangan 5. Jadi di situ mulai banyak pelajaran-pelajaran lagi yang saya dapat dari eh, di kampus. Mulai banyak pelajaran yang saya dapat dan saya ingin mencoba lagi eh, untuk ikut kompetisi berikutnya. Jadi di 2019 ini banyak kompetisi yang saya coba coba ikuti. Ya, bukan bahkan mungkin kurang lebih ada 4 atau 5 gitu kompetisi yang saya coba ikuti di tahun 2019. Akhirnya berjalan sampai 2020. 2020 itu eh, semester akhir. Jadi saya tuh kuliah sebetulnya yang teman-teman saya mungkin 4,5 tahun, 4 tahun selesai, saya bisa sampai 6 tahun karena terlalu semangat untuk ikut sayembara.
Jadi akhirnya banyak ketinggalan, tapi ya saya bangga juga. Maksudnya dengan ikut sayembara, setidaknya saya bisa tahu bahwa batasan cara berarsitektur seperti apa gitu. So, setelah itu di 2021, itu 2020 saya selesai kuliah, lalu 2021 itu ikut ikut kompetisi, tapi di dalam eh, kantor yaitu Wahana Arsitek. Di situ kita mengikuti kompetisi, eh, jadi suruh desain eh, Fakultas Petra di Surabaya. Itu masuk nominasi juga di 5 besar. Lalu setelah setelah 2021 memang cukup panjang karena memang dinamika di kantor cukup padat. Jadi akhirnya kita nggak mulai jarang untuk ikut sayembara, tapi lebih beberapa kali mungkin memasukkan karya kita ke ke ajang-ajang arsitektur award gitu. Jadi terus terakhir kemarin di 2026 itu coba apply. Jadi di mana saya sebagai arsitek in charge-nya eh, itu mengikuti Architeaser Award. Itu masuk top 5 finalis. Oke, selanjutnya saya akan sharing beberapa project. Ini dari awal, ini 2018, eh, project sayembara Tropical Contemporary House. Eh, jadi di sini saya mengusung konsep di mana karena tropis, lalu saya mengambil lokasinya berada di eh, kawasan wisata Guci, di mana di sini banyak apa tebing-tebing, lembah, view-nya bagus, tempat wisata. Jadi di sini saya mencoba eh, membuat desain rumah tropical kontemporer ini tuh di di tempat wisata. Jadi saya di sini mulai mengambil konsep bagaimana karena view-nya sangat bagus, lalu eh, orientasi menjadi eh, dasar utama di dalam mendesain, lalu untuk menciri khaskan sebagai tropical, saya ambil dari tampilan bangunan-bangunan rumah adat di Jawa gitu. Jadi atapnya dibikin seperti limasan, tapi di sini saya mulai olah eh, lebih terlihat kontemporer, lalu view-nya saya hadapkan ke view terbaik. Ini sebelah kanan adalah view-view dari side-nya gitu. Kalau ini image-nya, kalau kita lihat dari sisi tebing, itu terlihat seperti 3 lantai. Jadi di lantai bawah itu kamar, lalu di lantai yang selevel dengan jalan itu adalah living, dining, mungkin semua area komunal di situ, dan di lantai atas adalah kamar master. Oke, ini view dari bawah, di mana karena areanya ada di Guci, di Tegal, jadi eh, orang utama datang ke sini adalah untuk menikmati pemandian air panas. Lalu ini kalau kita lihat dari sisi jalan, dia cuma terlihat 2 lantai dengan gaya seperti apa rumah tradisional, tapi dengan sentuhan modernitas. Oke, lalu, nah ini ada salah satu foto ya waktu itu, eh, 5 besar di mana jurinya adalah Pak Ren Katili dan Pak Riri. Lalu setelah itu 2018 saya mulai mengikuti lagi di 2019 yang mengadakan sama, yaitu Mitra 10. Di sini temanya adalah rumah kecil ya, kontemporer, small house. Jadi waktu temanya itu diangkat, saya selalu berpikiran bahwa rumah kecil itu sepertinya bayangan saya dia akan berada di kawasan yang padat, kawasan yang padat dengan lahan kecil, jalan akses juga mungkin kecil karena dibatasin. Di tornya itu dibatasin luas lahannya sekian,
luas bangunnya sekian. Jadi saya mulai mengarah bahwa ini sepertinya akan tepat ketika rumah yang didesain ini adalah di kawasan padat penduduk. Maka di sini saya ambil lokasi ini kurang lebih di kota Jakarta Barat ya, di Kecamatan Tambora, di mana daerah sini adalah daerah yang cukup padat penduduk. Lalu karakteristik rumah di kawasan pemukiman padat ini selalu tiap rumah selalu apa ya, tidak ada celah untuk area hijau, bahkan cenderung tuh hampir nggak ada ya. Lalu bangunannya selalu menempel tiap rumah, lalu belakangnya juga nempel, pencahayaannya jadi nggak masuk ke dalam bangunan. Jadi akhirnya saya mencoba untuk membuat sebuah konsep yang saya tawarkan pada perencanaan kompetisi ini, itu bagaimana bangunan itu nggak saya tempelin kanan kiri depan belakang, saya nggak tempelin, dan untuk memberi celah sirkulasi udara, cahaya, dan eh, potensi kebocoran kalau kita bikin bangunan yang memang menempel pada kanan kiri tetangga. Lalu masa bangunannya saya bikin menjadi ada dua masa bangunan. Setelah itu, connect nomor tiga ini adalah apa ya, akses untuk ke lantai dua saya bikin pakai tangga putar. Lalu ada jembatan sebagai penghubung antara bangunan satu dan bangunan satunya lagi. Setelah itu di area tengah saya bikin selimut selubung untuk memanfaatkan ruangan di bawahnya sebagai ruang komunalnya. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat di denahnya, ini denah lantai satu itu jadi masuk. Bayang saya ya udah, karena rumahnya dengan keterbatasan lahan, jadi masuk areanya saya pengen terlihat luas, ya, tapi dia cukup bisa menampung kebutuhan untuk rumah dengan dua 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 anak, keluarga dua anak dan satu kamar master. Jadi waktu masuk di sini ada eh, kitchen, terus ada dining, tempat meja makan. Di situ juga bisa nanti bisa nonton. Jadi dining sama living ya udah jadi satu di situ, dan area decking itu menjadi area area bisa jadi area bermain, area eh, space tambahan gitu. Lalu di lantai atas ada kamar tidur anak. Terus di bagian depan ini terdapat apa, roof garden. Nah, ini kalau kita lihat dari sectionnya seperti ini kurang lebih. Jadi semua area bangunannya saya kanan kiri itu dinding dinding tetangga. Jadi bayangan saya nggak perlu lagi bikin bikin dinding dinding kanan kiri. Jadi memanfaatkan dinding tetangga itu ya sebagai dinding perimeter, dinding lahan lahan kita gitu. Oke, lalu ini section memanjangnya. Jadi potongan memanjangnya, eh, ruang makan. Jadi buka pintu udah langsungan ruang makan gitu. Terus ada ruang tidur utama saya kasih taruh di belakang, naik tangga, lalu ada ruang tidur anak dan roof garden. Mungkin kurang lebih kalau secara renderan realistisnya seperti ini gitu. Oke, terus ini ini view dari dalam, dari kamar dan dari jembatan, lalu di kamar master dan dining. Nah, ini masuk ke dalam acara kompetisi arsitektur eh, Mitra 10 di tahun 2019. Ini waktu itu jurinya adalah Pak Andra Matin dan Pak Budi Pradono. Setelah itu 2019 masuk ke 2000, masih di 2019. Saya apa ya, mulai mengikuti acara arsitektur Rocky Awards 2019. Di sini masuk ke dalam 20 top 20. Cuma di waktu di sini saya nggak melanjutkan karena waktu itu hmm, jadi presentasi finalnya adalah di Surabaya untuk menentukan juara 1, 2, 3 gitu. Jadi karena di Surabaya
Saya mikir agak agak jauh. Terus ya akhirnya saya di sini memang nggak lanjut untuk bisa tahu di top 20 ini tuh saya di keberapa. Nah, ini membuat desain perpustakaan. Jadi konsepnya tentang perpustakaan. Konsepnya sangat 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 sederhana bagi saya adalah perpustakaan jendela dunia. Ya udah saya bikin fasad itu ya udah seperti jendela-jendela yang membungkus dari fasad si perpustakaan ini. Jadi jendela-jendela ini ya udah bisa dibuka, sirkulasi udara masuk, kalau hujan ya ditutup. Jadi bisa tanpa AC, udara mengalir, lalu dindingnya dengan dinding-dinding eh, dinding batu bata merah. Oke, terus jadi banyak hal yang dimanfaatkan di dalam kompetisi ini. Materialnya menggunakan material lokal, lalu ditambah dengan penghijauan, lalu harapannya adalah perpustakaan ini bisa menampung anak-anak sekolah dasar, terutama yang ketika mengerjakan PR atau dia mau membaca buku, tidak perlu lagi eh, bisa di luar jam operasional atau jam mereka di sekolah. Ini image-nya. Oke, lalu setelah itu di 2019 juga ini saya mulai mengikuti juga kompetisi di mana ini adalah Sayembara Desain Arsitektur Nusantara, Pusat Informasi Pariwisata. Nah, kebetulan di sini saya mendapat set di Labuan Bajo. Jadi konsep konsep bentuknya saya berpikir bagaimana bangunan ini bisa selaras dengan eh, kondisi di Labuan Bajo ini. Jadi bentukannya bentukan yang organik, lalu memanfaatkan apa eh, kayu sebagai eh, pembentuk atapnya. Lalu di atasnya sebenarnya ada ranting-ranting di mana di di Labuan Bajo ini ketika musim panas ranting-ranting dari semak-semaknya itu sangat 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 menarik untuk bisa diekspor sebagai nantinya akan ditutup sebagai atapnya. Kurang lebih seperti ini untuk foto image-nya. Oke, lalu setelah itu di 2020 ini mulai mengikuti juga ajang Fire UI yang diadakan oleh Universitas Indonesia untuk mereka mengadakan pameran. Jadi waktu 2020 ini saya mengajukan ada dua karya sebetulnya. Cuma salah satu karyanya saya cari-cari nggak ketemu. Tapi ini adalah salah satu karya di mana waktu itu semester semester perancangan 4 atau perancangan 4 di mana waktu itu eh, saya ingat ini dosennya adalah almarhum Pak Lukman. Jadi waktu waktu itu banyak hal yang saya pelajari dari almarhum Pak Lukman ini. Jadi di semester ini karyanya saya masukkan ke dalam eh, acara Over UI ini dan akhirnya terpilihlah karya ini. Jadi karya ini adalah tentang bangunan DPRD Kota Tangerang. Jadi bentukannya lebih smooth. Jadi harapannya adalah bahwa perwakilan daerah, perwakilan rakyat itu dia bangunannya pun ya dia akan menyatu dengan lingkungannya, dengan rakyatnya dia bisa bermain di dalam sini juga gitu. Lalu ini ada data proyeknya. Oke, terus ini ini cara dena dan potongan. Jadi sebenarnya di sini ada 6 lantai dan satu basement. Basementnya untuk parkir. Setelah itu eh, lanjut di 2020 juga mulai mengikuti sayembara Lixil Arsitektur Design Competition
di mana di sini disuruh untuk membuat adalah apartemen yang apa low res ya, jadi cuma 4 lantai. Hmm. Waktu itu sayembara ini saya ikuti dengan teman saya Ahmad Fikri. Itu kita berdua mulai mengerjakan proyek kompetisi ini dan masuk ke dalam 5 besar. Oke, ini ada apartemen, ini image-nya dari depan. Jadi di sini mulai yang kita bahas, yang kita coba presentasikan waktu itu adalah bagaimana apartemen ini ya, prinsip desainnya adalah tentang konteks terhadap sekitar ya, surrounding. Terus dia harus bersinergi, urbanity, green, dan social distancing juga waktu itu sebagai faktor utama di dalam desain ini gitu. Dan selain itu juga dia harus green green building. Nah, lalu mulailah mencoba untuk membuat konsep bentuk. Jadi waktu itu kita berpikir karena social distancing, jadi semua harus berjarak. Jadi eh, yang kepikiran adalah seperti stako ya. Stako itu maju mundurin untuk membuat eh, ruang-ruang yang berjarak. Eh, Ruang-ruang yang berjarak itu akhirnya digunakan sebagai elemen area hijau, yang dimana nanti elemen area hijau itu akan dikelola oleh pengelola apartemen. Jadi di proyek ini ada dua, dua tipe, 3 bedroom dan 2 bedroom gitu. Lalu ini ada konsep-konsep yang diterapkan terkait penghawaan, konsep ada konsep green roof, terus tentang struktur, konsep struktur. Jadi beberapa hal yang memang kita perlu tuangkan ya kita tuangkan gitu. Ini ada peta situasinya. Ini dia set plan-nya. Memang ada empat bangunan, 4 tower. Lalu ini denah tipikal towernya. Memang terlihat ada area-area hijau karena memang permainan yang tadi di konsep bentuknya adalah maju mundurin si masa unitnya akhirnya terbentuklah seperti ini. Lalu ini untuk tipe bedroom ya. Jadi di tipe bedroomnya ini ya memang uh, waktu koridor itu semi terbuka. Jadi kanan kirinya udara bisa masuk. Lalu di area koridor unitnya juga dia sifatnya akan terbuka juga. Oke, terus ini adalah image uh, bird view. Ini untuk image interiornya, master dan living, dining. Jadi kalau kita lihat dari image yang sebelah kiri paling bawah itu adalah sisi samping dinding yang lubang-lubang itu memang terbuka. Jadi memang eh, harapannya udara juga bisa mengalir dari situ, dari koridor di unitnya. Setelah itu di 2019 juga ini eh, mengikuti arsitektur desain competition rest area. Jadi kalau ini eh, saya mulai mengikuti juga di kantor di Wahana Arsitek. Itu saya sebagai arsitek yang in charge juga untuk membuat membuat apa mengikuti kompetisi ini. Jadi di kompetisi ini rest area. Jadi isunya adalah tipe C ini adalah tipe yang dia akan ada ketika di waktu-waktu tertentu. Jadi waktu itu adalah isunya di mana ketika masuk Lebaran, jadi semua akan padat di jalan tol. Jadi bagaimana rest area tipe C ini adalah rest area yang dadakan dia harus ketika ada momen tertentu dia harus cepat bisa jadi. Lalu di sini ada kondisi existingnya kita mulai mengolah lagi. Jadi waktu bergabung di kantor itu kita punya banyak tim. Jadi akhirnya
hal-hal yang bisa kita kita tuangkan tuh jauh lebih banyak, data-data yang kita dapat tuh jauh lebih banyak. Lalu ini contoh kondisi waktu lonjakan eh, sampai macet berapa kilometer, bahkan waktu itu sempat ada yang meninggal. Lalu dari data-data yang sudah kita dapat, kita mempunyai ide bagaimana membuat rest area ini temporer, yang dimana ketika memang dibutuhkan dia cepat untuk dibikin. Jadi eh, fabrikasinya cepat gitu. Nah, di sini bayangannya adalah desain approach-nya adalah eh, si rest area ini terbentuk dari kontainer-kontainer. Jadi nantinya kontainer itu akan jadi eh, unit tenan-tenan gitu. Dan di dalam kontainer itu udah udah ada rangkaian material eh, untuk membuat sebuah bentuknya. Jadi harapannya ketika memang lagi ada momen-momen tertentu itu yang akan membludak di jalan tol, si kontainer ini bisa datang, lalu di dalam kontainer itu sudah terdapat material-material yang tinggal kita rakit gitu. Jadi ketika ngerakit itu juga dia karena modular, jadi di dalam kontur apapun, di dalam set yang seberapa pun dia bisa lebih fleksibel. Nah, ini contoh block plan-nya. Lalu ini adalah set plan-nya. Set plan-nya ini dia mewakili eh, kontainer-kontainer yang eh, sa- ukuran ukuran-ukuran kontainer yang jadi unit-unit tenan. Dia bisa jadi untuk toilet juga gitu. Ini untuk denahnya. Lalu ini adalah denah lantai 2. Jadi karena kontainernya kita bisa bebas susun, jadi kalau kita bisa susun aja di atasnya. Akhirnya dia bisa jadi lantai 2, tinggal kita bikin akses tangganya. Lalu penutupnya ini adalah menggunakan bambu. Karena bambu material yang paling gampang untuk kita dapat dan cukup tahan lama adalah bambu. Jadi bambunya itu yang kita bikin seperti kremona untuk membentuk selubung eh, batasan ruang rest areanya. Ya, kurang lebih seperti ini tampaknya. Ini tampaknya juga dari jalan tol, dia akan terlihat seperti apa ya, bambu yang disusun secara kremona. Lalu setelah itu terakhir di 2026, ini adalah sebuah apa ya, karya di dalam kantor Wahana Arsitek, di mana saya sebagai arsitek in charge di dalam proyek ini yang kita ikut eh Architizer Award ini tahun 2026 kemarin. Nah, ini proyeknya adalah proyek komersial. Proyek komersial, tapi memang ini ini tidak terbangun. Jadi karena tidak terbangun, agak sayang. Jadi akhirnya kita coba deh ikutin eh, kompetisi Architecture Award dan masuk nominasi 5 besar. Ini adalah komersial. Jadi eh, ada supermarket, lalu di dalam sini ada tenan-tenan, lalu ada fasilitas seperti eh, toilet. Nah, waktu membuat desain ini adalah eh, kita kita mencoba memahami lahannya dulu, memahami lingkungannya, di mana lahannya ini adalah 4.100 lahan yang cukup besar. Lalu di sekitarnya ada apartemen, di sisi seberangnya juga ada apartemen, apartemen tinggi. Lalu site ini berada di sudut bundaran. Maka respon yang kita terapkan waktu itu adalah bagaimana di saat itu pohonnya itu tinggi-tinggi. Pohonnya tinggi-tinggi, sisi samping jalannya itu tinggi-tinggi.
bagaimana eh, kalau kita ngeliat image ini adalah harapannya adalah pohon tinggi itu bisa menyatu dengan aktivitas di dalam komersialnya nanti. Jadi orang bisa duduk-duduk ya udah di bawah pohon gitu. Lalu di image sebelah kanan ujung itu impresi bahwa bangunannya nanti dia akan terpecah-pecah. Nah, untuk denahnya seperti ini, kita memang tarik mundur. Harapannya adalah ruang ruang terbuka berada di sisi tepi jalan. Jadi ini ada jalan utama. Selain sebagai GSB, kita memang ingin ruang GSB itu terbentuk agar orang yang dari jalan tuh juga bisa bisa melihat aktivitas eh, di dalam site-nya gitu. Di sini ada multifunction, di mana nanti jadi supermarket, lalu ada cafe, brunch, Italian resto, terus ada cafe kecil-kecil, take away food, sama ada service. Lalu se- lalu kita bikin aksesnya dulu eh, waktu mulai proses desain itu. Eh, ini di denah lantai duanya bahwa di denah lantai duanya juga bangunan ini dua lantai. Di lantai duanya ini mulai dibentuk aksesnya, dia orientasi view-nya, dia ke arah sisi jalan. Jadi bangunan-bangunan utamanya seperti cafe, brunch, dan Italian resto tuh kita kita taruh di paling paling ujung karena bagian itu adalah bagian yang akan membentuk suasana dari jalan, sisi jalan akan orang yang dari jalan itu akan melihat bahwa ruangnya hidup, apa eh, aktivitas di dalamnya hidup sehingga orang yang lewat bisa bisa mampir lah ke komersial ini. Nah, ini denahnya. Memang lebih banyak outdoor areanya dibanding area indoornya. Karena memang kalau kita waktu waktu desain ini adalah banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah tentang budget. Jadi waktu itu budget investasinya, terus orang yang akan sewa. Jadi cukup 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 kompleks waktu mulai desain ini. Ini ada lantai duanya seperti ini. Nah, lalu konsep di sini adalah bagaimana bangunan ini, kenapa kita bikin seperti apa ya, eh, sudut tinggi, itu untuk membentuk skala ruang kotanya. Karena pohon-pohon di sini adalah pohon-pohon tinggi. Jadi bagaimana bangunan ini bisa berirama dengan lingkungannya. Ini section memanjangnya. Ya, lalu ini adalah image dari bird view. Jadi respon terhadap jalan, apalagi di area bundaran. Materialnya di sini menggunakan material beton. Jadi betonnya memang bukan beton murni beton, tapi menggunakan eh, waktu itu sempat sempat diskusi untuk menekan budget kita gunakan material IPS itu seperti apa eh, gabus yang dikasih eh, gabus ringan tapi sisi luarnya dibikin seperti beton. Ini tampilan dari depannya. Lalu ini entrance-nya. Ini view dari sudut jalan. Ini aktivitas di dalam koridor dari tiap tenannya. Lalu ini ada di lantai duanya, koridornya itu menjadi ruang juga, ruang untuk pengunjung yang setelah membeli mau duduk-duduk di sini. Oke, cukup sekian presentasi
yang bisa saya sharekan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bang Rido sudah menjelaskan banyak sekali ya. Ini hasil dari desain sayembara yang sudah diikutin oleh Bang Rido. Dan kayaknya hampir semuanya menang ya itu ya Bang Rido ya. Masuk Ah, nominasi ya. masuk nominasi sih Bu, tapi untuk Hmm. juaranya belum bisa. Oh belum, tapi ada yang juara kan waktu itu kalau nggak salah yang masuk yang pas kuliah ya, yang pas lagi kuliah itu kan ada yang juara bukan sih? Iya itu Sampai masuk nominasi kita sih Bu. antar. Iya, Iya, nominasi 5 besar. iya 5 besar aja itu sudah hal yang luar biasa ya, apalagi kalau itu nasional gitu kan, atau Iya Bu. internasional. Ini semoga apa yang dijelaskan sama Bang Rido barusan ini menggugah gitu ya, menggugah semangatnya adik-adiknya Bang Rido yang ada di sini ini untuk ikut juga sayembara-sayembara yang ada gitu. Jadi jangan yang dipikirkan itu takut kalah duluan gitu ya. Yang penting kan kita coba dulu maju. Bener kan Mbak Rido, Bang Rido? Betul Bu. Bener. Nih kalau ada yang mau bertanya silakan nih adik-adiknya Bang Rido. Kalau mau nanya ke Bang Rido silakan. Tuliskan pertanyaannya di chat box atau angkat tangan boleh nanti Ibu buka ininya. Eh, Ibu bacakan siapa orangnya dan bisa tanyakan sendiri. Ya. Nih, Bang Rido, Ibu nanya di dulu nih ya. Dulu waktu pertama kali mengikuti sayembara, eh, apakah Bang Rido itu sudah punya perasaan bahwa wah ini aku harus ikut sayembara ini karena aku pasti menang nih, gitu, kayak gitu. Atau kalau nggak mikirnya kayak oh ini nih aku bisa ngerjain ini gitu. Atau justru lebih lebih banyak ke belajar gitu, ingin ingin belajar makanya ikut sayembara. Jadi apa sih motivasinya ikut sayembara waktu masih kuliah? Dari masih kuliah dulu, Iya, Bang. dari jadi gini Bu Eta. Eh, Hmm. saya mengikuti sayembara ini di awal tuh sebenarnya nggak ada pikiran untuk bisa masuk nominasi juga nggak ada pikiran ke situ. Tapi lebih kayak apa yang saya pelajari di kampus, saya ingin ingin mencoba apa mencoba membuktikan lah di ajang kompetisi ini kira-kira logika atau ide yang saya tawarkan bisa masuk nggak nih sama juri gitu. Dari Hmm. situ, jadi waktu mulai present banyak juga yang saya ikuti, tapi waktu di proses desainnya saya merasa bahwa belum belum dapat idenya, saya nggak jadi masukin. Jadi beberapa juga ikut, tapi waktu di prosesnya beberapa kali mencoba eh, ngolah bentuk, ngolah apa sih yang bisa saya tawarkan di kompetisi ini, nggak ketemu, ya udah saya nggak jadi sampai batas akhir tetap nggak ketemu ya udah hilang gitu Bu, Oh. nggak saya lanjut gitu. Iya, iya, oke. Berarti memang ikut sayembara itu memang dari keinginan sendiri ingin membuktikan bahwa gitu ya, pemikiran yang kamu punya itu Betul, bisa divalidasi atau diakui gitu lah setidaknya ya oleh oleh para juri gitu ya. Cuman betul kalau Bu. kalau misalnya ketika Bang Rido nih udah daftar gitu, udah daftar terus udah gitu, tadi kan cerita kalau nggak nemu idenya, nggak ada inspirasinya, akhirnya batal ikut sayembaranya gitu ya. Itu tuh Hmm. perasaan yang Bang Rido rasakan saat itu tuh gimana? Waktu nggak ikut, waktu akhirnya jadi nggak ikut, Atau merasa sebenarnya gagal perasaannya bahwa gitu atau gimana? iya, jadi waktu bolak-balik kita baca tornya, bolak-balik kok kok kayaknya ada sesuatu yang apa ya gitu loh Bu. Susah untuk diutarakan, tapi waktu kita mencoba itu nggak dapet aja gitu Bu. Konsep Hmm. desain itu nggak dapet atau waktu nyusunnya, waktu mulai nyusun apa ya eh, yang bisa dimasukkan ke dalam apa namanya ya konsep-konsep yang perlu dijelaskan di situ saya merasa kurang tepat gitu kadang. Jadi akhirnya ya sudahlah nggak nggak lanjut karena memang memang saya mengikuti ini bukan untuk mencari Iya, menang iya. juga gitu, tapi untuk bagaimana saya mengasah aja Ya itu gitu mungkin sih. intinya di Jadi situ. kalau
Iya, jadi Eh, kalaupun kalaupun akhirnya masuk ya itu bonus aja gitu. iya, betul, Di betul. situ sih, Bu. Iya ya, mungkin memang intinya di situ ya Bang Ridho ya. Jadi bukan mencari menang, tapi mencari bagaimana prosesnya itu dilaksanakan gitu ya. Betul. Mm-mm. Mm-mm. Ini ada adiknya Bang Ridho nih nanya, ada Danis Fazli. Danis Fazli, Ya, Bu. silakan mau tanya. Ini mukamu mana Oh nak? ya, siap, siap, siap. Saya lagi di luar, Bu. Oh, Ya nggak apa-apa nih, suara biar saya. tahu Bang Ridho tuh wajahnya kayak apa. Ya. Oh. Siap. Oke, Assalamualaikum silakan Danis. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu, Bang. Nama saya Danis Fauzi Nugroho. Dari UMJ juga nih, Bang. Baru semester 2. Siap. Jadi ada pertanyaan nih, Bang. Kan Abang ini kan sering ikut sayembara, Bang ya. Bagaimana sih cara Abang mencari apa ya referensinya gitu, Bang? Gimana cara nyari referensinya sama mungkin bisa kasih rekomendasi nggak kalau dari sumber mana gitu Abang nyari rekomendasinya sama apa ya ya cara mancing ide-idenya keluar lah gitu Bang ya itu aja sih Bang. Silakan Oke. Bang Ridho. Eh, jadi sebenarnya bagaimana mencari inspirasinya? Mencari inspirasinya ya. Iya Bang nyari Hmm. inspirasinya Bang. Ya, gitu. Sebetulnya tuh saya baru mengikuti itu setelah semester berapa berarti 6 ya. Pokoknya proses perancangan itu udah cukup cukup matang untuk kita bisa mengeksplor. Eh, Kalau kita dalam itu pasti banyak hal lah yang kita bisa bisa dapat. Tentu waktu kita baca tornya, apa nih? Kalau misal tadi di awal adalah tropical kontemporer ya bagaimana desainnya tuh paling enggak bentuknya ke arah sana gitu. Karena kalau kita bikinnya terlalu jauh, terus penjelasannya nggak masuk, itu yang kayaknya kayaknya kita nyeleneh gitu loh. Karena kita nggak nggak mengikuti tornya gitu. Tapi di situ kan ketika udah ada tornya, ya, terus ambil inti dari tor itu gitu. Intinya itu apa? Temanya apa? Jadi paling nggak ada tema yang memang masuk ke dalam desain kita. Setelah itu baru kita kita mulai mencari eh, berarti tentang ide bentuknya tuh gimana gitu. Itu yang perlu kita olah sebenarnya. Di ide bentuk itu kan kita mencari banyak referensi. Jadi mencari referensi itu yang relevan dengan misal small house ya udah kita cari referensi sebanyak-banyaknya tentang small house gitu. Tentang rumah kecil itu seperti apa gitu. Baru diterapkan di konsep yang sudah kita dapat tadi gitu loh. Konsep yang udah kita dapat udah kita bayangin setelah kita membaca tornya gitu. Mungkin itu ya, tapi kalau untuk bagaimana dapat idenya, ya saya juga pernah nggak dapat ide juga akhirnya ya ya udah nggak nggak jadi dilanjut gitu. Kurang lebih gitu sih. Eh, Bang berarti desain-desain Abang tuh beneran kayak gimana? Pure imajinasi Abang aja berarti Bang ya. Kalau kalau referensinya nggak ada gitu Bang misalkan lihat di Google kah atau lihat di buku gitu Bang. Ya pasti pasti kita harus harus mencari referensi-referensi juga. Di Pinterest kan banyak, atau kita Hmm. cari di Google aja sebenarnya banyak. Apalagi sekarang AI mulai mulai bisa membantu kita juga. Tapi kan dasar dari itu yang kita mau, kita udah punya bayangan dulu. Kalau misal Hmm. kayak temanya apa, kita coba bayangin dulu sih. Misal small small house kontemporer atau tropical, kita bayangin dulu tropical itu seperti apa. Terus baru kita mulai mencari referensi desain yang cocok tuh seperti apa gitu. Sama satu lagi deh Bang. Satu lagi nih terakhir pertanyaannya. Ini dari saya pribadi nih Bang. Saya ini kan ngerasa kayaknya terkadang tuh apa ya jujur aja nih saya kadang agak males nugas gitu Bang ya. Ada nggak sih Bang cara biar kita semangat nugas gitu Bang di arsitektur? Apalagi kan kita gambar mulu gitu ya. Gimana sih Bang cara semangat gitu ibaratnya? Cara semangat, Iya cara semangat, cara motivasi gitu Bang. eh, cara Ada Bang. semangat ya. Kayaknya mesti
mesti temukan dulu Hah? rasa rasa eh, rasa berarsitekturnya mesti temukan dulu sih. Karena ketika kita udah eh, ngerasa suka desain aja, ngerasa Hmm. suka desain itu dengan sendirinya tanpa harus eh, dipaksa juga kita pasti pasti bakalan bakalan mau. Tapi buat nemuin suka itu yang memang setiap orang pasti beda-beda. Karena di dalam Hmm. angkatan saya juga beberapa memang ada suka sama desain, ada yang ya lebih ke teknis. Jadi masing-masing orang juga eh, punya kelebihannya masing-masing juga sih. Yang penting kalau kita udah nemuin kalau sayembara, karena saya memang suka gitu, Hmm. suka desain, saya suka perancangan, suka banget deh. Kalau udah masuk perancangan tuh udah seneng dah pokoknya. Jadi kalau udah suka, pasti kita ngelakuinnya juga enjoy. Kalau enjoy, Oke. pasti bisa menghasilkan yang terbaik seharusnya. Oke, Bang. Makasih ya, Bang, ya. Ya mungkin Bang, gitu ya. ya. Makasih, Bang. Iya, itu kayaknya Danis curhat ya. Tapi emang iya kok, kalau kita udah suka sama sesuatu, itu jalaninya enjoy. Kayak Danis misalnya suka sama cewek siapa di kelas gitu ya. Apapun yang dilakukan cewek itu menurut Danis itu, wah What? cantik ya, kayak gitu. Ya, kan nggak sih? Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan nih Bang, dari Toriko Sakib Asabik, biasanya dipanggil Bintang ini. Ini pertanyaannya, bagaimana strategi Bang Rido dalam merancang konsep bangunan dan penyusunan poster sehingga terlihat lebih menarik bagi juri sayembara? Nih, kalau yang ini nanya tentang gimana cara bikin poster yang menarik, itu Bang. Oh, oke, jadi saya coba jawab ya gimana cara bikin poster yang menarik. Jadi eh, memang ini kita perlu perlu cari referensi sih. Jujur saya juga waktu mulai mau menyusun posternya itu, saya pasti buka Pinterest. Jadi seperti apa ya susunan for apa ya? Jadi Pinterest itu bukan, kita jangan jadikan itu sebagai apa ya, pure sebagai contekan, tapi bagaimana itu menyempurnakan apa yang ada di dalam yang kita bayangin gitu. Kita kan dari awal udah punya bayangan konsep apa yang memang kita mau tuangkan, lalu tinggal penyajiannya aja kita coba coba cari beberapa alternatif di internet ya. Eh, Habis itu ya udah coba kita kita mulai susun sesuai apa yang udah kita dapat itu. Karena memang susunan eh, tiap poster, tiap sayembara pasti akan beda-beda dan kadang beberapa sayembara mereka udah kasih guidance. Jadi untuk penjelasannya, susunan image-nya di mana, itu biasanya di di kompetisi itu udah ada grid-gridnya tuh. Gitu juga sih. Ada juga yang bebas. Kalau bebas ya kita mesti cari referensi. Kalau misalnya nggak bebas, itu biasanya udah dikasih sama grid-gridnya sama si panitianya gitu. Oke. Ya, berarti memang sebagian sayembara itu sudah ngatur template-nya gitu ya, Bang Betul, Rido Bu. ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau nggak ngatur template-nya, gimana caranya kita pinter-pinternya yang komunikatif gitu ya, membuat sebuah poster itu agar bisa dibaca oleh jurinya, agar Betul. dimengerti. Oh, baik. Mm-mm. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Kalau udah mau habis saja waktunya kalian mah banyak yang nanya ya. Ngantri. Ini ada Asa, Asa dulu ya, Asa Gina. Silakan Asa, kalau ada pertanyaan ke Bang Rido silakan dibuka. Oke, selamat siang Bang Rido. Aku Ya, mau nanya, dari pengalaman Bang Rido,
apa aja sih perbedaan pas dirasain kompetisi sendiri, terus pas kompetisi sama tim? Juga perbedaan pas abang kompetisi keadaan masih kuliah sama keadaan sekarang yang udah kerja gitu. Makasih. Oke, terima kasih Asa. Pertanyaannya saya coba jawab ya. Jadi perbedaannya waktu kuliah dan waktu udah kerja mengikuti kompetisi itu memang ada perbedaan. Jadi waktu kuliah kita lebih lebih pure apa 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 ide saya, apa pandangan saya ya udah pure karena saya mengikuti sebagai ya saya pribadi gitu. Tapi waktu udah dimasuk dalam kantor di mana itu akhir jadi hasil karyanya adalah hasil karya eh, wahana arsitek gitu. Jadi di situ banyak nih. Kita nggak ngikut, nggak cuma satu orang. Jadi ada arsitek-arsitek lain di dalam kantor yang ikut berdiskusi, ikut kasih ide, ikut kasih pandangan. Jadi di situ tantangan buat kita ya kita jangan egois juga gitu. Kita mesti mendengar. Terus ya proses diskusinya cukup panjang. Jadi kalau misal kayak kita sendiri, apa yang kita kita pikirkan ya udah kita tuangkan gitu. Tapi waktu udah di dalam kantor tuh ya nggak bisa seperti itu karena ada pandangan-pandangan dari yang lain yang memang yaitu untuk menyempurnakan gitu gitu. Terus kalau apa membagi waktunya dulu, waktu waktu kuliah, jujur kuliah saya tuh panjang. Kuliah saya tuh 6 tahun baru selesai. Jadi karena memang saya suka ya kadang suka di 2019 itu kan banyak banget saya ikutin gitu. Jadi perancangan perancangan saya juga saya suka, tapi ya memang ada beberapa yang akhirnya ngulang ya udah eh, saya jalani gitu. Tapi di sisi lain ketika ada kompetisi saya eh, berusaha buat ikut sih ke situ. Jadi waktunya saya ngatur sendiri. Tapi waktu udah mulai kerja itu kita nggak bisa mesti cari waktu di mana waktunya mulai agak agak slow, agak 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 nggak cukup padat, mungkin bisa kita ikutin. Tapi seringkali adalah eh, proyek berjalan, proyek desain di dalam kantor tuh yang itu kan tanggung jawab utama 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 kita. Jadi akhirnya ya udah harus prioritasin itu dulu gitu. Ketika memang nanti ada waktu baru bisa ikut lagi. Di situ sih. Jadi waktu udah kerja memang waktunya udah nggak banyak nih buat ikut-ikut kompetisi ini. Mungkin lebih lebih seringnya justru malah karya yang sudah kita bikin di kantor yang kita ikutin di acara-acara award lebih ke situ. Terus mau nanya lagi, Bang. Kalau pas kompetisi bareng tim kan kadang per individu kita punya hmm, kayak tipe kita sendiri tuh kayak yang kayak Skandinavia, terus teman kita ternyata suka tipe yang lain itu nemuin titik tengahnya tuh gimana, Bang? Ya, itu memang memang kejadian memang agak agak susah ketika tapi selagi kita kita kan karena di kantor kita tahu arsitek-arsitek ini kan tahu bahwa apalagi saya di wahana wahana itu tahu dia stylenya seperti apa, cara pikirnya seperti apa. Jadi lebih gampang dibanding kita ketemu udah stylenya udah beda gitu. Jadi kalau stylenya udah sama, tinggal menyatukan apa eh, sudut pandang apa eh, intinya aja. Tapi secara bentuk, secara itu pasti eh, karena satu kantor, satu satu apa ya desainnya garis benang merahnya sama, lebih lebih enak dibanding
Kayak tadi kalau stylenya udah beda tuh memang agak susah sih. Mungkin seperti itu. Gimana Asah? Aman? Aman, Bu. Terima kasih. Macet. Lanjutin. Asal mau bilang makasih Bang Rido gitu katanya. Oke, kita lanjutkan untuk penanya selanjutnya yang raise his hand. Ini ada Hasan Al B. Nggak kebaca Hasan siapa ya? Hasan pokoknya. Hasan Albana. Oh ini kebaca. Benar. Hasan Albana. Ya, Iya, ya, bisa Assalamualaikum. bisa nyalakan videonya Hasan? Bisa, Bu. Oke, Ya. silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Albana dari Prodi Arsitek, eh, kelas karyawan. Ingin bertanya, Bang, eh, gimana sih caranya saya ada tips atau enggak kayak kita nih sebagai arsitek yang mungkin referensi kita kurang banyak gitu ya dari beberapa proyek. Namun kita ingin mengikuti sayembara atau kompetisi dan segala macamnya. Namun biasanya kan kita mencari referensi gitu ya untuk memetik ide kita. Tapi kalau misalnya kita mencari referensi itu terlalu banyak, eh, kita pusing sendiri gitu. Dari Betul. Bang Rido ada tipsnya nggak sih Mas? Bang, gimana caranya kita mencari referensi sampai di titik ini dan stopnya di titik ini gitu. Oke. Oke, saya langsung jawab ya, Bu. Oke, saya jawab. Jadi, referensi itu pasti banyak dan biasanya memang saya pribadi ketika memang cari referensi pasti harus banyak dulu. Setelah banyak baru mulai difilter. Tapi kita mesti kasih deadline juga buat buat kita apa ya, dari awal kita mau ngikuti sayembara ini, kita tahu deadline-nya. Jadi kita kita mulai bagi waktu nih buat buat proses eh, cari referensi itu berapa lama. Setelah udah dapet eh, dari banyaknya referensi itu kita mulai filter lagi tuh. Karena kalau terlalu banyak juga kita jadi pusing, jadi nggak, akhirnya arahnya jadi bisa salah arah gitu. Tapi dari banyaknya itu yang mirip-mirip mulai kita, oh ini mirip-mirip, ambil salah satu yang paling bagus. Ini mirip-mirip, ambil satu yang bagus. Setelah udah mulai dapat yang lebih lebih inti lagi tuh, udah lebih sedikit, mungkin dari situ bisa mulai eh, kembangin dari referensi yang yang udah difilter itu. Dan kita memang harus ambil keputusan. Jadi ketika memang ada banyak yang sudah difilter, kita harus harus berani untuk mengambil keputusan dan resikonya gitu. Jadi ketika ambil referensi yang A, ya udah kita harus belajar konsisten juga dengan apa yang kita ambil keputusan itu. Dan bagus uh, bagus atau enggak kan sebenarnya tergantung dari kita yang melihat ya. Jadi waktu kita rasa yakin bahwa itu bagus, kita rasa yakin itu tepat, ambil itu. Terus ya udah konsisten dengan apa yang udah kita ambil. Ya, mudah-mudahan bisa 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 hasilnya bisa bagus gitu. Berarti intinya kita udah harus bikin time schedule-nya kayak di deadline di tanggal berapa misalnya, terus kita
mencari referensi terakhir di tanggal berapa, dan kita baru mulai filter dan yang mendekati atau yang paling oke dari semua referensinya baru kita jadiin sebagai acuan atau sebagai pemetik ide kita. Tapi kalau misalnya eh, dari pengalaman Bang Rido di tengah-tengah mulai mendesain, sekarang udah memutuskan untuk memakai referensi ini misalnya, tapi di tengah perjalanan tiba-tiba idenya tuh kayak berhenti, terus eh, nggak nggak ada ide buat lanjut lagi, terus nyari referensi dan referensinya itu berubah. Itu biasanya kalau seperti itu, kalau pernah, Bang Rido seperti apa ya? Maksudnya harus gimana gitu? Oh, oke. Jadi pernah juga sih saya ngikutin gitu, terus abis udah jalan, udah jadi, lagi mungkin lagi proses modeling ya. Akhirnya udah desainnya udah hampir selesai, terus ngerasa bahwa ini ngerasa nggak tepat, dan itu tuh kita harus ibaratnya tuh udah buang deh itu, buang, buka lembaran baru, mulai lagi gitu. Mulai dengan pure, jangan ada hal-hal yang tadi udah kita buang terus kita ambil ininya lah, ambil itunya. Udah beneran pure. Kalau saya beneran pure, beda 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 sekalian gitu. Jadi itu tentang bagaimana kita mengambil sebuah keputusan dan kita harus konsisten sama keputusan itu sih gitu. Dan pernah juga ketika udah beberapa kali dan akhirnya memang apa eh, di akhir pengumpulan akhirnya saya nggak bisa ngumpulin ya, ya sudah gitu loh. Tapi seenggaknya kan proses proses itu adalah proses bagaimana kita kita belajar gitu. Itu sih. Oke. Hmm. Mungkin itu aja sih, Bang, yang mau tanya. Karena struggle-nya saya pribadi itu seperti itu, kayak ingin, contohnya ya di project-project kerjaan gitu, ketika kita cari referensi untuk desainnya, itu tuh seringkali saya tuh melihat banyak banget referensi yang mungkin ini masuk ke desain yang akan kita kerjakan. Namun ketika ingin mulai modelingnya itu kadang kita bingung kayak yang mana yang harus kita ikutin. Karena dari berbagai referensi kan pasti ada aja yang berbeda gitu. Mungkin Hmm. itu aja sih yang ingin ditanyakan. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya, cukup membantu. Oke, terima kasih Hasan. Alhamdulillah cukup membantu katanya Bang. Oke, selanjutnya satu pertanyaan terakhir ya, guys. Di sini ada dari Ratu Larasati. Nanyanya itu bagaimana cara mengatur waktu untuk pribadi, kuliah, atau kerja sama menyelesaikan sayembaranya. Dia mungkin Oke, kewalahan ngatur waktu ya. Gimana sih ya. tipsnya dari Bang Rido? Satu, waktu kebetulan saya kan dulu kan kuliah kuliah karyawan, memang cukup kuliah karyawan, saya sambil kerja, terus di sisi lain saya ikut sayembara. Waktunya nggak pasti nggak bukan waktu yang normal. Jadi kita tahu prioritasnya. Kalau misal di waktu kerja ya udah kita fokus sama kerja dulu. Ketika lagi kuliah ya udah fokus sama kuliah dulu. Setelah itu adalah waktu-waktu sisa itu yang saya gunakan untuk mengikuti sayembara. Jadi ketika waktu itu kan, dan sayembara itu biasanya waktunya ya lumayan lah. Kalau kita dari awal start sampai nanti pengumpulan tuh biasanya berapa bulan gitu, 3 bulan, 4 bulan, agak cukup sebetulnya. Tapi memang waktunya waktu itu ya, eh, saya utamain dulu prioritasnya dulu. Jadi jam kerja ya saya harus fokus sama kerja, jam kuliah ya
saya fokus sama kuliah. Karena kalau kuliahnya yang jadi apa namanya ya, jadi nggak masuk lah, terus mesti ngulang-ngulang lagi ya juga juga jangan ya. Karena eh sayembara itu kan buat saya sebagai sebagai ajang buat kita mencoba, kita belajar bagaimana kita bisa menjawab sebuah tantangan gitu. eh Seperti itu sih, kita kita mesti mesti atur prioritasnya dulu. Setelah itu baru sayembara gitu. Oke, baik. Ini tadi Ratunya ada nggak? Oke, Ratu ya. Nggak ada jawaban, artinya oke, Bang. Oke, the last, Bang. Mungkin eh, banyak nih mahasiswa yang merasa belum cukup pintar atau mungkin merasa nggak jago software gitu ya. Eh, jadi kalau mau ikut sayembara takut-takut gitu. Nah, coba Bang Rido kasih satu pesan gitu kepada mahasiswa arsitektur, terutama untuk mereka-mereka yang masih ragu untuk memulai mengikuti sayembara. Jadi menurut Abang, kapan nih kira-kira waktu mengikuti sayembara yang tepat, terus kemudian eh, motivasi apa sehingga adik-adik kalian, adik-adiknya Bang Rido itu bisa ikut sayembara juga gitu. Coba kasih cuap-cuap lah untuk mereka, Bang. Kira-kira gimana? Oh, ya, kalau kalau saya bisa kasih ini gini buat teman-teman semua. Paling enggak harapannya kalian bisa mencoba lah, coba coba ikutin sayembara, cari momentum yang tepatnya. Jadi waktu misal memang lagi kalian lagi banyak kerjaan ya, mungkin bisa skip dulu. Tapi sayembara itu kan kita juga mesti cari-cari, mesti pandai cari-cari bahwa ada sayembara apa sih di bulan ini atau bulan depan. Itu kita mesti cari-cari dulu, dan sayembara itu cari yang memang pertama kita yakin mau 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 konsisten untuk apa ya, untuk coba mendesain itu. Karena kalau misal sayembaranya terlalu agak susah ya, kita ambil nanti malahan sia-sia, sayang gitu. Tapi yang kita sendiri udah, jadi kayak misal di kalian mungkin ada misal di perancangan 4 ya, seenggaknya misal cari sayembara yang kurang lebih eh, perancangan 3 lah, kurang lebih di materi-materi yang masih 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 di perancangan 3 lah, kayak gitu mungkin ya. Jadi waktu waktu kita ikut sayembara, apa yang dasar-dasar yang kita udah pelajari di kampus, yaitu membantu buat kita menuangkan di sayembaranya nanti gitu. Jadi cari dulu, terus kalian mulai udah udah dapet sayembaranya apa, eh, mulai brainstorming, cari referensi-referensi. Dan kalau kalian merasa bahwa satu individu, sen- karena saya beberapa juga sama sama teman saya gitu, jadi sama 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 teman kampus juga gitu loh. Jadi ya udah yuk ikutin ini yuk gitu loh. Jadi ada yang bantu juga. Jadi nggak melulu tentang sendiri gitu. Jadi bisa bisa bareng sama temen. Nanti mulai dibagi tuh siapa siapa yang apa modeling lah, siapa yang nanti nyusun di panelnya. Jadi itu kalau misal eh, sendiri-sendiri agak berat, bisa bareng-bareng lah. Karena memang beberapa sayembara juga diperbolehkan kok buat eh, minimal mungkin 2 orang gitu. Biasanya ada ketentuan itu. Dan jadikan sayembara itu eh, ajang buat kalian bisa eksploratif, ajang buat kalian bisa menuangkan ide-ide eh, yang kalian bayangkan seperti apa, coba tuangkan. Karena salah satunya juga itu bisa jadi portfolio juga nantinya.
Kalau misal nggak menang pun ya nggak apa-apa. Seenggaknya dapat belajar dan bisa jadi portfolio karya itu gitu. Mungkin itu ya. Ya, oke. Terima kasih banyak Bang Rido atas masukan-masukannya ya. Semoga diskusi siang hari ini dapat memberikan wawasan baru ini ya dan menjadi motivasi buat adik-adiknya Bang Rido atau teman-teman yang ada di sini gitu ya untuk terus Amin. berkarya, berani mencoba, nggak takut memulai perjalanan profesional. Itu kan adalah start gitu ya, start dari perjalanan profesional kalian gitu ya, mahasiswa. Loh, jadi melalui berbagai sayembara yang ada itu bisa memberikan proses ya, memberi proses dan hasil yang berbeda dengan mahasiswa yang sama sekali tidak peduli dengan adanya sayembara atau kompetisi apapun gitu ya Bang Rida ya. Betul. Baik. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini Bang Rido. Makasih juga udah sharing-sharing sama kita semua yang ada di sini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi manfaat untuk kita semua dan untuk orang-orang di sekitar kita. Terima Amin. kasih. Saya kembalikan ke MC ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eta yang telah memandu acara sharing session oleh narasumber. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber Abang Rido Faisal, SARS, oleh Ketua Panitia Serial Alumni Bicara 6, Ibu Anissa, STMT. Kepada Ibu Anissa, kami persilakan. Ya, terima kasih. Eh, terima kasih Mas atau Bang ya, Bang Ridho Faisal ya, atas sharingnya kepada semua peserta ya. Insya Allah yang dibagikan ini sangat bermanfaat ya. Jadi kita berharap tidak hanya informasi-informasi yang bisa kita terima, tetapi juga semangat yang baru gitu ya. Artinya harus berani mencoba gitu ya. Tidak usah menunggu nanti lulus gitu ya dari mahasiswa sudah berusaha untuk mencoba. Jadi itu salah satu memang tujuannya kita menyelenggarakan kegiatan ini. Nah, untuk sertifikatnya ini saya serahkan secara simbolis. Nanti dari jurusan akan mengirimkan melalui email kepada Mas Ridho Faisal. Ya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan kapok gitu ya untuk berbagi gitu ya. Jadi kalau ada nanti diundang lagi gitu dari jurusan, ya kami berharap bisa hadir kembali. Siap, Bu Anissa. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC-nya. Terima kasih kepada Ibu Anissa atas penyerahan sertifikatnya. Berikutnya kami sampaikan kepada seluruh peserta untuk mengisi formulir evaluasi yang tertera di kolom chat. Pengisian formulir evaluasi itu sebagai tanda kehadiran untuk mendapatkan sertifikat. Tiba saatnya di penghujung acara, yaitu penutup. Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta. Terima kasih banyak untuk segenap panitia serial alumni berbicara tahun 2026 sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Serta terima kasih banyak untuk semua pihak yang terlibat. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Wabihamdika asyhadu an la astaghfirullah ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaih. ilaik. Kami menyederhanakan sebagai pembawa acara mau undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.